Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang anak bernama Fajar. Ayahnya, Pak Rahmat, adalah seorang tukang becak yang sehari-harinya berjuang mencari nafkah di jalanan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Pak Rahmat selalu mengajarkan kepada Fajar bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Setiap hari, Fajar melihat bagaimana ayahnya mengayuh becak dengan penuh semangat meskipun seringkali pendapatannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hidup dalam rumah sederhana dengan atap yang bocor di sana-sini. Namun, Pak Rahmat tak pernah mengeluh. Ia selalu berkata kepada Fajar, "Nak, ayah tidak bisa memberi kamu harta, tapi ayah akan selalu berusaha untuk membiayai pendidikanmu. Suatu hari nanti, kamu akan bisa hidup lebih baik dari ayah." Fajar tumbuh sebagai anak yang rajin dan berprestasi di sekolah. Meski seringkali harus belajar di bawah cahaya lampu minyak karena listrik yang sering padam, semangatnya tidak pernah surut. Ia menyadari bahwa hanya dengan pendidikan, ia bisa keluar dari lingkaran kemiskinan yang melanda keluarganya. Setiap kali pulang dari sekolah, Fajar membantu ayahnya menjaga becak dan merapikan alat-alat kerjanya. Meskipun sulit, Fajar tak pernah malu dengan pekerjaan ayahnya. Ia bahkan bangga memiliki ayah yang begitu pekerja keras dan penuh pengorbanan. Ketika Fajar lulus dari sekolah menengah atas, ia menghadapi pilihan besar dalam hidupnya. Meskipun berprestasi, ia tahu bahwa melanjutkan ke perguruan tinggi akan menjadi beban yang berat bagi keluarganya. Namun, semangat Pak Rahmat tak pernah pudar. Dengan sisa tabungannya yang sedikit, Pak Rahmat bersikeras agar Fajar mendaftar di salah satu universitas negeri terbaik di kota mereka. "Jangan khawatirkan soal uang, Nak. Tuhan pasti memberi jalan," kata Pak Rahmat dengan penuh keyakinan. Fajar akhirnya diterima di universitas tersebut dengan beasiswa karena prestasinya yang gemilang. Ia mengambil jurusan teknik, bidang yang selalu ia cita-citakan sejak kecil. Meski beasiswa itu membantu biaya kuliahnya, Fajar masih harus bekerja paruh waktu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ia bekerja sebagai asisten dosen, penjaga toko, dan terkadang bahkan menjadi tukang ojek online untuk mendapatkan tambahan uang. Tantangan selama kuliah tidaklah mudah. Di tengah tekanan akademis yang berat, Fajar juga harus menghadapi cibiran dan pandangan merendahkan dari teman-temannya yang datang dari keluarga lebih mampu. Namun, ia tak pernah membiarkan hal itu mematahkan semangatnya. Ia yakin bahwa kerja keras dan ketekunan akan membuahkan hasil yang baik di masa depan. Suatu hari, di tahun terakhirnya sebagai mahasiswa, Fajar mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam kompetisi proyek inovasi teknologi di kampusnya. Kompetisi ini adalah kesempatan besar baginya untuk membuktikan kemampuannya dan juga meraih penghargaan akademis. Bersama timnya, Fajar merancang sebuah teknologi terbarukan di bidang energi yang ramah lingkungan. Meskipun sumber daya mereka terbatas, Fajar memimpin timnya dengan penuh semangat dan dedikasi. Proyek mereka berhasil mencuri perhatian juri dan para investor yang hadir dalam kompetisi tersebut. Fajar dan timnya memenangkan juara pertama, dan yang lebih mengejutkan, mereka ditawari investasi besar untuk mengembangkan proyek tersebut menjadi sebuah perusahaan rintisan, startup. Fajar yang dulunya hanya anak tukang becak kini berdiri di depan para pengusaha dan investor besar dengan visi yang jelas, menciptakan teknologi yang dapat membantu masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih minim akses terhadap energi bersih. Setelah lulus dengan predikat sarjana terbaik di kampusnya, Fajar tidak langsung menikmati hasil kerja kerasnya. Ia masih tetap bekerja keras membangun perusahaannya dari bawah. Namun, berkat ketekunannya, perusahaan rintisan Fajar berkembang pesat. Teknologi yang ia ciptakan menjadi solusi energi terbarukan yang digunakan di banyak desa terpencil di Indonesia. Keberhasilannya di dunia bisnis membuatnya dikenal sebagai salah satu pengusaha muda paling inovatif di negeri ini. Keberhasilan Fajar tidak hanya mengangkat keluarganya dari kemiskinan, tetapi juga menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Pak Rahmat, yang dulunya hanya seorang tukang becak sederhana,
kini bisa beristirahat dengan tenang, melihat anaknya menjadi orang yang sukses dan dihormati. Namun, meski telah menjadi kaya raya, Fajar tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia membangun sekolah gratis di kampung halamannya, memberi beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan mendirikan pusat pelatihan bagi para pemuda untuk belajar teknologi dan kewirausahaan. Baginya, kesuksesan yang ia raih bukanlah miliknya sendiri, melainkan sebuah amanah yang harus ia bagikan kepada orang lain. Di satu sore, ketika Fajar pulang ke kampung halamannya, ia duduk di samping ayahnya yang sudah mulai menua. "Ayah, aku tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa perjuangan ayah." "Semua ini untuk ayah," kata Fajar dengan penuh haru. Pak Rahmat tersenyum dan menggenggam tangan anaknya dengan bangga. "Nak, ayah tidak pernah minta apa-apa. Lihat kamu bisa jadi orang sukses, itu sudah lebih dari cukup." Kisah Fajar adalah bukti nyata bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan kerja keras, ketekunan, dan keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci masa depan, siapapun bisa mengubah nasibnya. Fajar yang dulu hanyalah anak seorang tukang becak kini telah menjadi simbol harapan bagi banyak orang, bahwa setiap mimpi, seberat apapun, dapat terwujud jika kita percaya dan berjuang untuk meraihnya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang anak bernama Fajar. Ayahnya, Pak Rahmat, adalah seorang tukang becak yang sehari-harinya berjuang mencari nafkah di jalanan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Pak Rahmat selalu mengajarkan kepada Fajar bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Setiap hari, Fajar melihat bagaimana ayahnya mengayuh becak dengan penuh semangat meskipun seringkali pendapatannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hidup dalam rumah sederhana dengan atap yang bocor di sana-sini. Namun, Pak Rahmat tak pernah mengeluh. Ia selalu berkata kepada Fajar, "Nak, ayah tidak bisa memberi kamu harta, tapi ayah akan selalu berusaha untuk membiayai pendidikanmu. Suatu hari nanti, kamu akan bisa hidup lebih baik dari ayah." Fajar tumbuh sebagai anak yang rajin dan berprestasi di sekolah. Meski seringkali harus belajar di bawah cahaya lampu minyak karena listrik yang sering padam, semangatnya tidak pernah surut. Ia menyadari bahwa hanya dengan pendidikan, ia bisa keluar dari lingkaran kemiskinan yang melanda keluarganya. Setiap kali pulang dari sekolah, Fajar membantu ayahnya menjaga becak dan merapikan alat-alat kerjanya. Meskipun sulit, Fajar tak pernah malu dengan pekerjaan ayahnya. Ia bahkan bangga memiliki ayah yang begitu pekerja keras dan penuh pengorbanan. Ketika Fajar lulus dari sekolah menengah atas, ia menghadapi pilihan besar dalam hidupnya. Meskipun berprestasi, ia tahu bahwa melanjutkan ke perguruan tinggi akan menjadi beban yang berat bagi keluarganya. Namun, semangat Pak Rahmat tak pernah pudar. Dengan sisa tabungannya yang sedikit, Pak Rahmat bersikeras agar Fajar mendaftar di salah satu universitas negeri terbaik di kota mereka. "Jangan khawatirkan soal uang, Nak. Tuhan pasti memberi jalan," kata Pak Rahmat dengan penuh keyakinan. Fajar akhirnya diterima di universitas tersebut dengan beasiswa karena prestasinya yang gemilang. Ia mengambil jurusan teknik, bidang yang selalu ia cita-citakan sejak kecil. Meski beasiswa itu membantu biaya kuliahnya, Fajar masih harus bekerja paruh waktu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ia bekerja sebagai asisten dosen, penjaga toko, dan terkadang bahkan menjadi tukang ojek online untuk mendapatkan tambahan uang. Tantangan selama kuliah tidaklah mudah. Di tengah tekanan akademis yang berat, Fajar juga harus menghadapi cibiran dan pandangan merendahkan dari teman-temannya yang datang dari keluarga lebih mampu. Namun, ia tak pernah membiarkan hal itu mematahkan semangatnya. Ia yakin bahwa kerja keras dan ketekunan akan membuahkan hasil yang baik di masa depan. Suatu hari, di tahun terakhirnya sebagai mahasiswa, Fajar mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam kompetisi proyek inovasi teknologi di kampusnya. Kompetisi ini adalah kesempatan besar baginya untuk membuktikan kemampuannya dan juga meraih penghargaan akademis.
Bersama timnya, Fajar merancang sebuah teknologi terbarukan di bidang energi yang ramah lingkungan. Meskipun sumber daya mereka terbatas, Fajar memimpin timnya dengan penuh semangat dan dedikasi. Proyek mereka berhasil mencuri perhatian juri dan para investor yang hadir dalam kompetisi tersebut. Fajar dan timnya memenangkan juara pertama, dan yang lebih mengejutkan, mereka ditawari investasi besar untuk mengembangkan proyek tersebut menjadi sebuah perusahaan rintisan, startup. Fajar yang dulunya hanya anak tukang becak kini berdiri di depan para pengusaha dan investor besar dengan visi yang jelas, menciptakan teknologi yang dapat membantu masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih minim akses terhadap energi bersih. Setelah lulus dengan predikat sarjana terbaik di kampusnya, Fajar tidak langsung menikmati hasil kerja kerasnya. Ia masih tetap bekerja keras membangun perusahaannya dari bawah. Namun, berkat ketekunannya, perusahaan rintisan Fajar berkembang pesat. Teknologi yang ia ciptakan menjadi solusi energi terbarukan yang digunakan di banyak desa terpencil di Indonesia. Keberhasilannya di dunia bisnis membuatnya dikenal sebagai salah satu pengusaha muda paling inovatif di negeri ini. Keberhasilan Fajar tidak hanya mengangkat keluarganya dari kemiskinan, tetapi juga menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Pak Rahmat, yang dulunya hanya seorang tukang becak sederhana, kini bisa beristirahat dengan tenang, melihat anaknya menjadi orang yang sukses dan dihormati. Namun, meski telah menjadi kaya raya, Fajar tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia membangun sekolah gratis di kampung halamannya, memberi beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan mendirikan pusat pelatihan bagi para pemuda untuk belajar teknologi dan kewirausahaan. Baginya, kesuksesan yang ia raih bukanlah miliknya sendiri, melainkan sebuah amanah yang harus ia bagikan kepada orang lain. Di satu sore, ketika Fajar pulang ke kampung halamannya, ia duduk di samping ayahnya yang sudah mulai menua. "Ayah, aku tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa perjuangan ayah." "Semua ini untuk ayah," kata Fajar dengan penuh haru. Pak Rahmat tersenyum dan menggenggam tangan anaknya dengan bangga. "Nak, ayah tidak pernah minta apa-apa. Lihat kamu bisa jadi orang sukses, itu sudah lebih dari cukup." Kisah Fajar adalah bukti nyata bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan kerja keras, ketekunan, dan keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci masa depan, siapapun bisa mengubah nasibnya. Fajar yang dulu hanyalah anak seorang tukang becak kini telah menjadi simbol harapan bagi banyak orang, bahwa setiap mimpi, seberat apapun, dapat terwujud jika kita percaya dan berjuang untuk meraihnya.